Baskara Gunawan telah membayar mahal untuk sebuah ketenangan. Gerbang yang senyap, kamar-kamar yang sunyi, dinding kaca sunyi yang menghadap ke perbukitan gelap di luar kawasan Sentul. Bahkan, jalan pribadi menuju rumahnya seakan dirancang untuk menjaga jarak dari dunia luar, berkelok-kelok melewati pepohonan rindang dan dinding batu alam sebelum berakhir di gerbang besi di bawah rumah megahnya. Malam ini, ketenangan itu terasa lebih seperti pintu yang terkunci daripada kedamaian. Hujan menyapu kaca depan mobil dalam garis-garis miring tipis saat Baskara mengemudikan sedan hitamnya menaiki bukit. Dasinya telah dilonggarkan. Rahangnya pegal setelah rapat Dewan Direksi larut malam, di mana para pria berarloji mahal menghabiskan 2 jam berdebat tentang proyeksi yang tidak satupun dari mereka harus menjalaninya secara langsung. Dia telah mengangguk, mengoreksi angka, membuat keputusan, dan meninggalkan kantor dengan kekosongan yang familiar menunggunya, seperti lapisan kedua. Yang ia inginkan hanyalah lampu garasi, dapur yang bersih, dan keheningan. Lalu, dashboard mobilnya berbunyi. Gerakan terdeteksi. Gerbang depan. Baskara menghela napas melalui hidungnya. Pada jam seperti ini, biasanya hanya seekor rusa yang mengendus-endus di sepanjang pagar tanaman atau dahan pohon yang patah karena hujan. Dengan kesal, ia mengetuk layar monitor keamanan dengan 1 jari. Kamera gerbang menampilkan penglihatan malam berwarna hijau kelabu. Seorang anak kecil berdiri di luar gerbangnya. Kaki Baskara perlahan terangkat dari pedal gas. Untuk sesaat, pikirannya menolak gambar itu. Sosok itu terlalu kecil untuk jam selarut ini, terlalu diam untuk berada di tengah hujan. Lalu anak itu bergerak dan kejanggalan itu semakin tajam. Dia sedang menyeret sebuah ember pel melintasi jalan masuk berbatu. Ember itu berderak di atas sambungan batu yang tidak rata, roda plastiknya bergesekan dan tersangkut. Salah satu lengan bajunya menjuntai melewati pergelangan tangannya. Kardigan tipisnya basah kuyup dan berwarna lebih gelap di bagian bahu. Sepatunya terlalu kecil. Bahkan, melalui rekaman kamera, Baskara bisa melihat cara kaku anak itu menapakkan kakinya, hati-hati dan ke dalam. Seolah-olah tanah telah menjadi sesuatu yang harus ia negosiasikan. Di satu kepalan tangannya, ia menggenggam kain pel yang kotor. Bukan dipegang, digenggam. Seolah seseorang telah memberitahunya untuk tidak menghilangkannya. Baskara menghentikan mobilnya 10 meter dari gerbang. Wiper bergerak ke kiri, kanan, kiri, menyajikan pemandangan itu dalam potongan-potongan terputus. Anak itu berlutut. Dia menekan kain pel ke bekas ban berlumpur di dekat tepi jalan masuk dan mulai menggosok. Cepat, terlalu cepat. Air hujan mengalir di atas batu dan membawa lebih banyak kotoran ke tempat yang baru saja ia bersihkan. Tetapi ia terus melanjutkan. Bahu mungilnya berguncang karena usahanya. Ember itu menjauh darinya dan ia menangkapnya dengan 1 tangan sebelum terbalik. Pikiran pertama Baskara tidaklah mulia, melainkan tentang tanggung jawab hukum, seorang anak di propertinya, sebuah rekaman kamera, kemungkinan pelanggaran batas. Perselisihan tetangga yang meluber ke gerbangnya. Tangannya melayang di atas tombol interkom, sementara pikirannya memilah-milah jenis risiko yang ia tahu cara menanganinya. Keamanan, pengacara, pernyataan, nama, batasan. Lalu, pengeras suara dashboard berderak. Mikrofon gerbang menangkap suara kecil di bawah deru hujan. Anak itu telah berhenti menggosok. Ia menekan kedua lengannya ke dada, siku terlipat erat, kain pel terperangkap di antara jari-jarinya. Kepalanya tertunduk begitu rendah hingga helai-helai rambut hitamnya yang basah menutupi pipinya. Tanganku sakit, bisiknya. Baskara terdiam. Di layar, anak itu memejamkan mata selama setengah detik seolah-olah bahkan mengatakannya adalah sebuah kesalahan. Lalu ia melihat melewati gerbang ke arah deretan pagar tanaman dan lampu-lampu hangat di baliknya. Tapi aku tidak boleh berhenti, katanya. Nyaris lebih keras dari suara hujan. Nanti dia marah. Itulah jawabannya. Bukan lelucon, bukan kesalahpahaman, bukan penjelasan masuk akal yang menunggu dalam kegelapan. Seorang anak telah belajar untuk menyuarakan rasa sakit dengan lirih. Baskara memindahkan persneling mobil ke posisi parkir. Dia duduk di sana sejenak, malu pada detik yang terbuang itu. Lalu ia membuka pintu dan melangkah ke dalam hujan. Hawa dingin pertama kali menerpa wajahnya. Sepatunya terbenam di bahu jalan berkerikil yang basah. Dia tidak membanting pintu mobil. Dia tidak memanggil keamanan. Dia hanya berjalan beberapa langkah dan berhenti di tempat anak itu bisa melihatnya. "Hei," katanya. Anak itu terlonjak begitu keras hingga embernya terbalik. Air kotor tumpah ke atas batu dan menyebar di atas bekas ban yang coba ia hapus. Dia melompat berdiri, lalu seolah teringat bahwa ia seharusnya menjadi lebih kecil.
Tangannya sigap meraih kain pel. Matanya lebar, pucat, dan ketakutan dengan cara yang tidak pantas bagi seorang anak yang tertangkap basah membuat berantakan. Itu adalah ketakutan seorang anak yang tertangkap gagal mematuhi aturan. "Maaf," katanya cepat. "Maaf, Pak, saya akan perbaiki." Baskara mengangkat kedua tangannya sedikit, telapak tangan terbuka. "Kamu tidak perlu memperbaiki apapun sekarang. Saya membuatnya jadi lebih parah." Suaranya bergetar, tetapi ia tetap membungkuk ke arah ember. "Saya bisa membersihkannya. Saya bisa membuatnya bersih. Tinggalkan embernya." Dia membeku mendengar kata "tinggalkan". Baskara menyadari nada suaranya dan menyesuaikannya. Terlalu tajam, terlalu terbiasa dipatuhi. "Maksud saya, katanya lebih lembut, kamu bisa membiarkannya di situ sebentar. Ini hujan, tidak ada yang bisa membersihkan jalan masuk di tengah hujan." Anak itu menatap batu seolah ingin mempercayainya, tetapi tidak punya izin. "Siapa namamu?" tanyanya. Jari-jarinya menegang di sekitar kain pel sampai kain basah itu terpilin. "Dewi," katanya. "Dewi Puspita." "Baiklah Dewi, saya Baskara. Ini gerbang rumah saya." Dia menjaga suaranya tetap datar, hampir biasa. "Siapa yang membawamu ke sini?" Matanya melirik ke kanan. Hanya itu, Baskara mengikuti lirikan itu. Di balik pagar tanaman yang panjang, kediaman Suryadiningrat bersinar dalam hujan. Setiap jendela tampak hangat dan keemasan, jenis rumah yang memiliki karangan bunga segar di bulan Desember, parkir valet untuk makan malam amal, dan foto-foto di majalah lokal. Malam ini, lampu-lampu masih menyala dari acara Ibu Ratna Suryadiningrat. Baskara telah melihat mobil-mobil itu dari jalan tadi. Salah satu van catering mengambil belokan bersama terlalu lebar, meninggalkan bekas lumpur melengkung di dekat gerbang Baskara. Bekas kecil yang seharusnya tidak dipedulikan oleh orang dewasa yang layak pada malam seperti ini. Para donatur, catering, orang-orang necis berdiri di bawah lampu gantung, berbicara dengan hangat tentang anak-anak yang tidak akan pernah mereka biarkan menggosok lumpur dari gerbang setelah gelap. Dewi menelan ludah. "Saya tidak boleh mengganggu Bapak." Kalimat itu mendarat dengan bobot tumpul dari sesuatu yang dihafal. "Kamu tidak menggangguku," kata Baskara. Dewi tampak bingung dengan itu. Bukan terhibur, bingung. Air hujan menetes dari ujung hidungnya. Kardigan itu mungkin pernah berwarna biru, tapi sekarang tergantung lembab dan kusam di bahu kurusnya. Salah satu sepatunya robek di dekat jari kaki. Dia memindahkan berat badannya menjauh dari sepatu itu tanpa terlihat menyadarinya. "Apakah seseorang dari sebelah yang menyuruhmu?" tanya Baskara. Dagu Dewi bergetar. Dia menggelengkan kepalanya terlalu cepat. "Saya hanya harus menyelesaikannya." "Siapa yang bilang begitu?" Tidak ada jawaban. Hujan mengisi keheningan. Di suatu tempat di atas bukit, pintu mobil tertutup di rumah Suryadiningrat. Bahu Dewi terangkat ke arah telinganya. Baskara melihatnya saat itu, bukan rasa bersalah, melainkan hasil latihan. Setiap bagian dari dirinya menunggu koreksi. Dia mundur satu langkah hati-hati, bukan maju. "Aku tidak akan memaksamu pergi kemanapun denganku, tapi kamu kedinginan dan basah. Kamu bisa berdiri di bawah kanopi gerbang, sementara aku menelepon seseorang." Pandangannya langsung tertuju pada ponsel Baskara, bahkan sebelum ia meraihnya. "Jangan," bisiknya. "Dewi, tolong jangan." Suaranya menipis. "Tolong, saya tidak akan bilang. Saya akan selesaikan lebih cepat." Tangan Baskara berhenti di tengah jalan menuju saku jasnya. Itu adalah jenis kalimat yang tidak diciptakan sendiri oleh seorang anak. Selama bertahun-tahun, Baskara membangun hidupnya di sekitar kendali, ruang terkendali, hasil terkendali, jarak terkendali. Dia menjadi sangat pandai melihat masalah dan memutuskan apakah itu miliknya atau bukan. Masalah ini muncul di kamera gerbangnya di tengah hujan, mencengkeram kain pel kotor seperti sebuah vonis. Dia tetap mengeluarkan ponsel dari sakunya, cukup lambat agar Dewi bisa melihatnya. Ibu jarinya melayang di atas nomor 112. Apapun ini, sudah bergerak melampaui kesalahpahaman antar tetangga. "Aku menelepon bukan untuk membuatmu dalam masalah," katanya. Dewi tidak menjawab. Dia hanya memeluk lengannya ke dada lagi. Kali ini mencoba menyembunyikan gerakan itu. Baskara memandang dari Dewi ke kediaman Suryadiningrat. Jendela-jendela hangat itu tidak lagi terlihat hangat. Mereka terlihat tersegel. Dia membuka kunci ponselnya. Sebelum ia sempat menelepon, lampu depan mobil menyapu batu. Dewi tersentak dan berbalik ke arah cahaya. Sebuah sedan gelap meluncur turun dari jalan samping kediaman Suryadiningrat dan berhenti di dekat pagar tanaman. Sinarnya menembus hujan, membuat jalan masuk yang basah bersinar putih. Pintu pengemudi terbuka. Seorang wanita keluar dengan mantel gelap,
bergerak cepat tetapi tidak leluasa. Rambutnya disanggul ke belakang. Wajahnya tegang karena khawatir, dan ia membawa dirinya seperti seseorang yang terbiasa tiba sebelum pertanyaan menjadi terlalu besar. Baskara mengenalnya sekilas. Bisumi, asisten rumah tangga Ibu Ratna Suryadiningrat. Dia melihat Dewi terlebih dahulu, lalu ke ember, lalu ke ponsel Baskara. Pak Baskara, katanya terengah-engah. Baskara tidak menurunkan ponselnya. Bisumi mendekat, hujan membasahi mantelnya. Suaranya merendah, mendesak, dan hati-hati pada saat yang sama. Jangan ikut campur, katanya. Dia milik sebelah. Bisumi berdiri di tepi jalan masuk Baskara Gunawan dengan air hujan menetes dari ujung mantelnya. Tanpa keheningan yang dipoles dari rumah Suryadiningrat di belakangnya, dia tampak seperti seorang wanita yang dikirim untuk menghentikan masalah sebelum menjadi terlihat. Pak Baskara, katanya. Jangan ikut campur. Dia milik sebelah. Dewi tidak bergerak ke arahnya. Itu memberitahu Baskara lebih dari kata-kata Bisumi. Seorang anak yang basah, kuyup seharusnya meraih orang dewasa yang dikenalnya. Dewi hanya melipat tubuhnya lebih erat, mencengkeram kain pel kotor sampai terpilin di kepalan tangannya. Air kotor menyebar di sekitar ember yang terbalik dan membasahi batu-batu yang coba ia bersihkan. Baskara tetap memegang ponselnya. Dia berumur 7 tahun, dia basah kuyup. Ibu Ratna akan menanganinya. Seharusnya dia menanganinya sebelum Dewi berakhir di gerbang saya di tengah hujan. Bisumi memandang ke arah jendela-jendela yang bersinar di balik pagar tanaman. Bapak tidak kenal Ibu Ratna. Itu bukan jawaban. Dewi membungkuk cepat untuk mengambil ember. Tidak apa-apa, saya bisa pergi. Saya membuatnya jadi lebih parah. Baskara mundur alih-alih maju. Dewi, tinggalkan embernya untuk saat ini. Bahunya menegang. Dia mendengar perintah dalam suaranya sendiri dan melembutkannya. Kamu tidak perlu membawanya. Tidak sekarang. Di balik pagar tanaman, sebuah pintu tertutup di kediaman Suryadiningrat, dan Dewi menekan kedua lengannya ke dada. Baskara membuka pintu depan rumahnya. Udara hangat menyebar melintasi teras. Berbau pembersih lemon. Tepat di dalam pintu, katanya, kamu bisa berdiri di dekat pintu, agar tidak kehujanan. Itu saja. Dewi menatap Bisumi. Setelah 1/10 detik, Bisumi mengangguk kecil. Anggukan itu terlihat lebih seperti penyerahan daripada izin. Seolah-olah Bisumi akhirnya memilih sepatu basah anak itu daripada suara Ibu Ratna Suryadiningrat di kepalanya. Dewi melintasi ambang pintu seolah-olah sedang melangkah ke dalam masalah. Lantai marmer itu bersih tanpa noda. Hujan menetes dari kardigannya, rambutnya, sepatunya yang usang. Baskara mengulurkan handuk tanpa melingkarkannya di tubuh Dewi. Dia menerimanya dengan 2 jari. Terima kasih, Pak. Lalu dia menepuk-nepuk lengan bajunya sekali dan menatap jejak kaki basah yang ia tinggalkan. Apakah saya harus membersihkan lantainya dulu? Baskara merasakan kalimat itu mendarat lebih keras dari lantainya bisa menunggu. Dewi bersiap untuk koreksi yang biasanya datang setelah nada lembut. Ketika tidak terjadi apa-apa, dia tampak lebih tidak yakin, bukan lega. Baskara meletakkan secangkir air hangat di meja masuk. Kamu bisa meminum ini jika mau. Tidak harus. Dia tidak menyentuhnya. Kain pel tetap di tangannya, menetes ke marmer. Kamu bisa meletakkannya, kata Baskara. Genggamannya mengunci, atau kamu tetap pegang, tambahnya. Tidak apa-apa. Untuk pertama kalinya, Dewi menatap langsung padanya. Bukan percaya, melainkan mengukur. Baskara menelepon adiknya. Mita menjawab pada dering ketiga. Mita, aku butuh kamu di rumah, katanya. Ada seorang anak di sini, kedinginan, ketakutan. Aku tidak tahu apa yang kulihat, tapi ini tidak benar. Suara Mita langsung berubah. Jangan membuatnya terpojok. Jangan janjikan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Jaga dia tetap hangat. Aku datang. Setelah menutup telepon, ia berkata, nama adikku Mita. Dia seorang perawat. Dia akan datang ke sini. Tidak ke rumah sakit? Tanya Dewi terlalu cepat. Tidak ke rumah sakit sekarang, hanya Mita. Bisumi tetap berada di dekat pintu yang terbuka. Ibu Ratna menelepon, katanya. Dia bilang Bapak akan mencoba membawanya. Saya tidak membawa siapapun, jawab Baskara. Saya memastikan dia aman. Dewi berbisik, nanti dia marah. Baskara berjongkok beberapa meter darinya. Kalau begitu, orang dewasa yang akan menanganinya. Mata Dewi bergerak di sekitar ruang masuk, pintu depan, lorong, tangga, dapur. Diam-diam menghitung jalan keluar. 15 menit kemudian, Mita Gunawan melangkah masuk mengenakan seragam biru tua di bawah jaket rumah sakit abu-abu.
Lencananya terjepit di sakunya. Dia memperhatikan postur Dewi, Bisumi di pintu, dan ketidakberdayaan Kaku Baskara dalam satu sapuan pandang. Dia tidak terburu-buru mendekati anak itu. "Hai Dewi," katanya. "Aku Mita." Suara Dewi nyaris tak terdengar. "Saya tidak seharusnya di sini." "Aku mengerti," kata Mita. "Kita buat ini sederhana. Hangat, kering, aman. Satu langkah demi satu langkah." Sebuah kursi kayu berdiri di samping meja masuk. Mita menunjuk ke arahnya. "Kamu lebih suka duduk atau berdiri?" Dewi melihat ke bantal kursi dan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak cukup bersih." Baskara memalingkan muka. Mita meraih serbet piring yang terlipat, meletakkannya di atas kursi dan merapikannya sekali. "Nah," katanya, "sekarang kursinya sudah siap." Dewi duduk di ujung kursi, kaki diselipkan ke belakang. Mita berlutut di sampingnya, menyisakan ruang. "Bolehkah aku melihat lenganmu?" "Kamu boleh bilang tidak." Dewi menatap Bisumi terlebih dahulu. Bisumi mengangguk, rasa malu melintas di matanya sebelum ia menunduk. Dewi mengulurkan satu lengan. Mita mengangkat lengan, bajunya dengan hati-hati. Ekspresinya tetap tenang, tetapi Baskara melihat jiwa perawat dalam dirinya mengambil alih. Fokus yang tenang, napas yang terukur, tidak ada reaksi yang harus ditanggung Dewi. Dia mengambil beberapa foto diam-diam, mengarahkan ponsel menjauh. "Terima kasih," kata Mita. "Kamu melakukannya dengan baik." Dewi berkedip seolah pujian tidak punya tempat untuk mendarat. Ponsel Baskara bergetar. "Ibu Wati." Dia adalah janda 2 rumah di bawah, jenis tetangga yang memperhatikan lampu teras, mobil aneh, dan hal-hal sunyi yang pura-pura tidak dilihat oleh orang-orang sopan. Tetangga tua itu terdengar khawatir. "Baskara, saya lihat ada lampu di jalan masukmu. Apa semuanya baik-baik saja?" Dia menatap Dewi. "Apakah ibu pernah melihat seorang gadis kecil di sekitar properti Suryadiningrat? Rambut hitam, sekitar 7 tahun, jeda itu panjang." Lalu, Ibu Wati menghela napas. "Iya, kadang-kadang larut malam membawa linen sekali dengan ember." Saya bilang pada diri sendiri mungkin Ibu Ratna punya pengaturan tertentu. Saya tidak ingin salah bicara tentang tetangga. Baskara memejamkan mata sejenak. "Seharusnya saya bertanya," kata Ibu Wati pelan. "Terima kasih sudah memberitahu saya." Ketika dia mengakhiri panggilan, Mita sedang mengamati meja dapur. Dewi telah meletakkan kain pel di sana, gelap dan lemas di atas batu pucat, tetapi matanya masih tertuju, padanya seolah benda itu bisa menuduhnya dari seberang ruangan. Mita menatap Dewi terlebih dahulu. "Bolehkah aku membalik ini?" Pandangan Dewi melesat ke arah Bisumi. Bisumi berbisik, "Tidak apa-apa." Setelah beberapa saat, Dewi mengangguk. Mita mengangkat salah satu sudut kain pel. Di bawah kotoran ada label yang dijahit. Dia memutarnya ke arah cahaya masuk. Huruf-hurufnya sudah usang, tetapi bisa dibaca. Bukan Dewi Puspita. Yayasan Dana Anak Wisma Kencana. Hujan telah mereda menjadi tetesan dari talang air, tetapi dapur Baskara Gunawan terasa lebih sesak daripada saat badai. Segala sesuatu di ruangan itu cukup bersih untuk terlihat tak tersentuh. Meja dapur putih, pintu lemari kaca, semangkuk apel hijau yang belum pernah ada yang memakannya. Di bawah lampu sorot, tempat itu tampak tenang, nyaris seperti panggung. Lalu ada Dewi Puspita. Dia duduk di ujung kursi yang dilapisi handuk dengan kaki terselip di bawahnya, berusaha agar sepatunya yang lembab tidak terlalu banyak menyentuh lantai. Cangkir air hangat itu masih berada di dekat tangannya, uapnya memudar. Dia tidak meminumnya lebih dari 1 tegukan. Matanya bergerak dari ruang masuk ke pintu belakang, lalu ke Bisumi, lalu turun lagi. Di atas meja, kain pel tergeletak gelap dan terpilin. Itu tampak seperti sampah. Itu terasa seperti bukti. Sebuah ketukan menghantam pintu depan. 3 ketukan keras, terukur, tidak khawatir, tidak ramah. Baskara melirik Mita. Adiknya berdiri di dekat Dewi, masih mengenakan jaket rumah sakitnya. Satu tangan bertumpu pada sandaran kursi kosong. Dia memberinya tatapan kecil yang berarti, "Jangan hadapi kekuatan dengan kekuatan." Dia membuka pintu. Pria di teras itu kering meskipun cuaca hujan, seolah-olah hujan memilih untuk tidak menyentuhnya. Mantel gelap, sepatu mengkilap, map kulit terselip di bawah satu lengan, rambutnya beruban di pelipis. Wajahnya tenang dengan cara yang terlatih dari orang-orang yang membuat ketidaknyamanan terdengar seperti ketidaknyamanan hukum. Baskara Gunawan, tanyanya. "Ya." "Darmawan, kuasa hukum Ibu Ratna Suryadiningrat." Dia melangkah masuk sebelum Baskara mengundangnya sepenuhnya, menyeka sepatunya sekali dikeset tanpa melihat ke bawah. Bisumi mengikuti di belakangnya, tampak lebih kecil sekarang, hujan masih menempel di lengan bajunya.
Dia tidak mau menatap mata Dewi. Tatapan Darmawan bergerak melalui ruang masuk ke dapur dan mendarat pada anak itu. Punggung Dewi langsung tegak begitu cepat, hingga terlihat menyakitkan. "Itu dia," kata Darmawan, hampir dengan lembut. "Dewi, Ibu Ratna sangat khawatir." Dewi menundukkan dagunya. Baskara menutup pintu. Dia khawatir setelah menyuruhnya keluar untuk menggosok gerbang saya di tengah hujan. Darmawan menoleh padanya dengan senyum tipis dan sabar. Saya mengerti bagaimana ini mungkin tampak bagi seseorang tanpa konteks. Mita angkat bicara sebelum Baskara sempat. "Kalau begitu, berikan konteksnya." Darmawan menatapnya dari atas ke bawah. "Dan Anda siapa?" "Mita Gunawan, perawat trauma." "Itu tidak memberi Anda wewenang di sini. Itu memberi saya kewajiban untuk melapor ketika seorang anak tampak tidak aman." Untuk pertama kalinya, senyum itu berhenti. Hanya sepersekian detik, tetapi Baskara melihatnya. Darmawan menyesuaikan mapnya di lengannya. "Dewi berada di bawah perawatan pribadi Ibu Ratna. Pak Baskara, Anda telah mencampuri urusan rumah tangga yang bukan urusan Anda. Ini harus berakhir malam ini." Dewi menyelipkan satu kakinya ke bawah kursi. Tangan mungilnya mengarah ke meja, tidak sampai menyentuh kain pel. Baskara merasakan amarah naik tajam dan panas. Akan mudah untuk menggunakannya, untuk meninggikan suaranya, untuk mengingatkan pria ini di rumah siapa dia berdiri. Mata Mita menatapnya lagi. "Prosedur, bukan harga diri." Baskara mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di meja di samping kain pel. Jika Ibu Ratna memiliki wewenang hukum, dia bisa menunjukkannya kepada penegak hukum dan dinas sosial. Ekspresi Darmawan mendingin. "Anda mungkin ingin berpikir, hati-hati sebelum membuat ini menjadi publik. Saya sudah berpikir." "Tidak, Pak Baskara, Anda bereaksi." Darmawan melangkah lebih dekat, merendahkan suaranya cukup untuk membuatnya terasa pribadi sementara semua orang masih mendengar. "Seorang CEO kaya, sendirian di rumah megahnya setelah gelap dengan seorang gadis kecil yang ketakutan. Adik Anda mengambil foto, seorang asisten rumah tangga mengatakan anak itu milik tetangga. Cerita-cerita ini menjadi buruk sebelum fakta menyusul. Ancaman itu tidak perlu berteriak." Baskara merasakannya mendarat. Perusahaannya, dewan direksinya, para donatur yang menjabat tangannya di acara penggalangan dana, jenis rumor yang tidak harus benar untuk meninggalkan noda. Selama 1 detik, dia mengerti persis bagaimana orang-orang seperti Darmawan menang. Mereka tidak selalu membuktikan orang salah. Mereka membuat orang-orang baik takut terlihat mencoba. Dewi berbisik, "Saya bisa pergi." Semua orang berbalik. Dia menatap lantai, suaranya kecil dan tergesa-gesa. "Saya baik-baik saja. Saya bisa kembali." Saya tidak akan bilang. Bisumi memejamkan mata. Baskara tetap diam. Dia ingin meyakinkan Dewi, tetapi setiap kalimat dalam dirinya terdengar terlalu besar untuk ruangan itu. Mita bergerak lebih dulu, dia mengambil 1 langkah pelan di dekat anak itu, tidak menyentuhnya. "Kamu tidak harus memutuskan apapun sekarang." Darmawan mengulurkan tangannya ke arah Dewi. "Sudah cukup. Ayo ikut." Jari-jari Dewi mencengkeram tepi kursi. Baskara mengangkat teleponnya dan menelpon. Darmawan mengawasinya. "Siapa yang Anda telepon?" "Petugas Budi." "Tidak perlu." Baskara menyalakan pengeras suara. "Perlu." Petugas Budi menjawab pada dering kedua. Suaranya serak karena hujan dan suara radio di latar belakang. "Budi di sini." "Pak Petugas, ini Baskara Gunawan di Jalan Bukit Asri. Ada seorang anak berusia 7 tahun di rumah saya. Dia ditemukan di luar gerbang saya di tengah hujan sedang melakukan pekerjaan pembersihan. Seorang pengacara dari properti tetangga ada di sini menuntut agar dia dibawa pergi. Saya meminta pemeriksaan kesejahteraan dan saya ingin dinas sosial dihubungi." Darmawan menghela napas melalui hidungnya. "Anda memperbesar kesalahpahaman." Baskara tidak memandangnya. "Saya akan bekerja sama dengan proses apapun yang diperlukan. Saya tidak menyembunyikan anak itu. Saya meminta seseorang yang berwenang untuk memastikan dia aman." Nada suara petugas Budi berubah. "Apakah anak itu ada di sana?" "Ya." "Biarkan saluran telepon tetap terbuka. Saya sudah dekat." Dapur menjadi sunyi tegang. Air menetes dari mantel Bisumi ke lantai. Kulkas berdengung. Napas Dewi menjadi dangkal, lalu dia memandang ke arah Darmawan. "Maaf," katanya. Kata-kata itu begitu lembut sehingga Baskara hampir tidak mendengarnya. Darmawan mendengarnya. Dewi menekan lengannya ke dada, siku rapat. "Saya belum selesai membersihkan batunya. Saya bisa kembali dan melakukannya dengan benar." Tidak ada yang bergerak. Suara petugas Budi terdengar melalui telepon. Lebih tajam sekarang. Siapa yang bilang begitu? Mita meraih teleponnya dan mengetik kalimat itu persis. Wajahnya tetap tenang, tetapi jari-jarinya bergerak cepat.
Bisumi berbalik ke arah dinding lorong, satu tangan menekan mulutnya. Rahang Darmawan menegang. Anak itu bingung. Baskara menatap Dewi. Dewi, apakah seseorang menyuruhmu membersihkan batu-batu itu? Matanya berkaca-kaca, tetapi dia tidak menangis. Menangis akan memakan terlalu banyak ruang. Saya membuat bekas, bisiknya, dari ember. Ibu Ratna bilang, tamu akan melihat. Mita menulis lagi. Di luar, ban mobil berputar di atas kerikil basah. Cahaya biru berkedip di jendela dapur dan menghilang. Dewi tersentak begitu keras hingga kursinya berderit. Baskara merendahkan suaranya. Itu hanya petugas polisi. Petugas Budi masuk dengan topi basah dan buku catatan di tangannya. Dia tidak membentak dengan pertanyaan. Dia berhenti di tepi dapur dan mengamati ruangan itu sepotong demi sepotong. Anak, perawat, asisten rumah tangga, pengacara, kain pel di meja, telepon masih menyala. Pak Darmawan, kata Budi, membaca situasi lebih cepat dari yang diperkirakan Darmawan. Menjauhlah dari anak itu. Darmawan mengangkat kedua tangannya sedikit, sopan seperti di gereja. Pak petugas, ini hanya kesalahpahaman kecil. Kalau begitu kita akan mendokumentasikannya seperti itu. Dia menoleh ke Dewi, menjaga jarak. Dewi, nama saya petugas Budi. Apa kamu terluka? Dewi menggelengkan kepalanya terlalu cepat. Tidak, Pak. Apa kamu takut untuk kembali ke sebelah? Matanya melesat ke arah Darmawan. Itu sudah cukup menjadi jawaban bagi Baskara. Tetapi Budi tidak mendesak. Dia menulis sesuatu. Darmawan meletakkan map kulit di atas meja. Mendarat beberapa inci dari kain pel. Kulit yang mengkilap dan kain kotor itu duduk berdampingan, dan entah bagaimana kain pel itu terlihat lebih jujur. Ibu Ratna telah merawat Dewi secara pribadi, kata Darmawan. Ibu anak itu mempercayakannya pada pengawasan Ibu Ratna. Pak Baskara mencampuri urusan. Suara Baskara menjadi tenang, tidak lebih keras, lebih bersih. Tidak ada yang membawanya dari rumah ini tanpa tinjauan keselamatan yang layak. Bukan Anda, bukan Ibu Ratna, bukan karena tetangga yang berkuasa merasa malu. Mata Darmawan menyipit. Baskara melanjutkan, saya tidak mengklaim dia milik saya. Saya mengatakan apa yang saya saksikan itu penting. Dia berada di luar gerbang saya setelah gelap, basah kuyup, kesakitan, dan takut untuk berhenti membersihkan. Itu bukan kesalahpahaman yang mau saya serahkan kembali. Mita menatapnya sekali, persetujuan diam di wajahnya. Dewi menatap handuk di atas kursi seolah-olah ruangan telah bergeser, tetapi dia tidak tahu apakah aman untuk menyadarinya. Darmawan membuka map itu. Dia mengeluarkan selembar kertas yang rapi, halus dan bersih dengan tanda tangan dan tanggal yang tersusun rapi. Dia menunjukkannya kepada petugas Budi terlebih dahulu, lalu kepada Baskara. Otorisasi kontak darurat, kata Darmawan, ditandatangani oleh Clara Puspita. Ibu Ratna memiliki wewenang untuk menjemput Dewi dan membuat keputusan atas namanya. Dia mengetuk halaman itu sekali. Kecuali Anda bisa membuktikan sebaliknya. Anak ini ikut dengan kami. Ibu Lestari tiba mendekati tengah malam dengan mantel basah dan lencana terjepit di kerah bajunya. Dia tidak masuk seperti seorang penyelamat. Dia masuk seperti sebuah prosedur. Dia menyeka sepatunya di keset, meminta fakta dari petugas Budi, lalu mendengarkan tanpa tergesa-gesa. Darmawan berdiri di dekat meja dengan map kulitnya terbuka, satu ibu jari bertumpu pada formulir kontak darurat, seolah-olah kertas bisa menyelesaikan apa yang tidak bisa dikatakan oleh anak itu. Bisumi melayang di belakangnya. Mita tetap di dekat Dewi, cukup dekat untuk membantu, tidak cukup dekat untuk menjebaknya. Dewi duduk di kursi yang dilapisi handuk dengan tangan terlipat di atas lengan bawahnya. Kakinya tidak mencapai lantai. Dia sudah berhenti menggigil, tetapi keheningan itu lebih buruk. Keheningan seorang anak yang mencoba menjadi perabot. Ibu Lestari menghadap Baskara terlebih dahulu. Pak Baskara, saya senang Anda menelpon, tapi saya butuh ini jelas. Niat baik tidak menjadikan Anda tempat penampungan. Baskara mengangguk. Saya tidak meminta untuk menjadi satu. Saya meminta agar dia tidak dikirim kembali tanpa ada yang memeriksa. Itu permintaan yang tepat, kata Ibu Lestari. Sekarang kita bekerja dengan fakta. Darmawan menyerahkan formulir itu seperti sebuah putusan. Ibu Lestari membacanya sekali. Lalu lagi, ini mencantumkan Ibu Ratna sebagai kontak darurat. Ya, kata Darmawan, ditandatangani oleh Clara Puspita. Ini mungkin mengizinkan penjemputan sekolah, mungkin mengizinkan kontak dalam keadaan darurat. Ini bukan perwalian, ini bukan hak asuh. Dan itu tidak menghapus kekhawatiran keselamatan yang dilaporkan malam ini. Senyum Darmawan bertahan tetapi nyaris.
Ibu Ratna telah merawat Dewi sejak ibunya meninggal. Kalau begitu, saya akan memverifikasinya, jawab Ibu Lestari. Tidak diterima di dapur karena seorang pengacara bilang begitu. Dia merendahkan dirinya beberapa meter dari Dewi. Dewi, saya Ibu Lestari, tugas saya adalah memahami di mana kamu aman malam ini. Kamu tidak dalam masalah dengan saya. Dewi menggosok manset kardigannya yang basah. Maaf, saya dengar, kata Ibu Lestari. Kamu bisa luangkan waktumu. Baskara memperhatikan bahu anak itu mempertahankan bentuknya yang hati-hati. Pemandangan itu menarik kenangan lama. Tangan ayahnya yang pecah-pecah setelah shift perawatan di gedung-gedung milik orang-orang yang tersenyum di depan umum dan meremehkan para pekerja. Pekerjaan itu jujur, kata ayahnya dulu. Rasa malu adalah apa yang orang tambahkan padanya. Baskara telah menghabiskan separuh hidupnya memanjat menjauh dari wastafel itu, namun disinilah Dewi, 7 tahun, diajari versi yang lebih kejam. Jadilah berguna, diamlah, bersyukurlah. Bel pintu berbunyi lagi. Ibu Wati masuk mengenakan jas hujan di atas gaun tidur flanel dan sandal bersol karet. Rambut putihnya dijepit miring karena terburu-buru. Saya tidak ingin salah bicara tentang tetangga, katanya pada Ibu Lestari. Tapi saya sering melihatnya larut malam membawa linen, sekali dengan ember setelah pesta Ibu Ratna kadang-kadang. Ibu Lestari menulis dengan hati-hati. Apakah Ibu kenal Ibu Dewi? Clara Puspita, kata Ibu Wati. Wanita yang manis, bekerja paruh waktu untuk Ibu Ratna saat dia sakit. Clara mendaftarkan Ibu Ratna untuk penjemputan sekolah selama pengobatan kontak darurat bukan wali. Darmawan menyela. Setelah Clara meninggal, Ibu Ratna memberikan stabilitas. Kapan Clara meninggal? Tanya Ibu Lestari. Hampir setahun yang lalu, kata Ibu Wati. Ruangan itu mendengarnya lebih dari sekadar tanggal. Hampir setahun seorang anak menghilang di balik jendela yang bersih. Ibu Lestari kembali menoleh ke Dewi. Di mana kamu tidur di rumah Ibu Ratna? Mata Dewi beralih ke Darmawan, lalu Bisumi, lalu kain pel di meja. Kamar kecil katanya. Kamar kecil yang mana? Di dekat ruang cuci, bukan tangga depan, yang di belakang. Dan siapa yang memberimu tugas? Dewi menelan ludah. Ibu Ratna yang menulisnya. Bisumi memberitahu saya jika saya lupa. Bisumi menatap sepatunya. Tugas seperti apa? Dewi memberikan potongan-potongan, bukan pidato. Handuk, cangkir tamu, lumpur di dekat pintu, lemari dengan ember perak. Apa yang terjadi jika kamu bilang lelah? Dewi menekan kedua tangannya di atas lengan bawahnya. Saya tidak boleh bilang begitu. Kenapa? Anak perempuan yang baik tidak membuat tangan lelah. Suaranya merendah. Anak perempuan yang baik menyelesaikan tugas. Wajah Mita menegang, tapi dia tetap diam. Ibu Lestari hanya menanyakan jangkar-jangkar kecil setelah itu. Lemari mana yang menyimpan ember pel, pintu mana yang digunakan Dewi, kata-kata apa yang membuat Ibu Ratna marah. Dewi menjawab dalam fragmen. Lorong belakang, pintu samping. Tidak tahu berterima kasih. Berantakan. Kalau saya minta tambah, setiap jawaban kecil. Bersama-sama mereka membangun sebuah rumah yang seharusnya tidak perlu dijalani oleh seorang anak. Di atas meja, kain pel tergeletak gelap di bawah lampu dapur. Mita mengenakan sarung tangan sebelum menyentuhnya. Ini ada di tangan Dewi ketika Baskara menemukannya, katanya. Ada label dari Yayasan Dana Anak Wisma Kencana. Mata Dewi terbelalak. Apa itu buruk? Tidak, kata Mita, membuka kantong bukti yang bersih. Ini perlu disimpan dengan aman. Apakah ini akan mendapat masalah? Mita berjongkok agar Dewi bisa melihat wajahnya. Tidak, sayang. Benda tidak mendapat masalah karena mengatakan yang sebenarnya. Dewi menatap kata-kata itu seolah tidak tahu di mana harus menempatkannya. Mita menyegel kain pel dengan hati-hati. Begitu berada di dalam kantong bening, itu terlihat lebih kecil, tetapi Dewi terus mengawasinya. Ibu Lestari melangkah ke ruang masuk untuk menelepon. Dia memverifikasi nama, tanggal, catatan sekolah sementara, hujan mengetuk kaca. Ketika dia kembali, ketenangannya telah mengeras. Saya menghubungi dinas pendidikan, katanya. Tidak ada kehadiran sekolah yang terverifikasi untuk Dewi dalam beberapa bulan. Tidak ada konfirmasi pendaftaran saat ini. Tidak ada rencana bimbingan belajar pribadi yang disetujui yang tercatat. Darmawan menutup mapnya separuh jalan. Itu terdengar administratif, bukan mendesak. Ibu Lestari menatapnya. Seorang anak berusia 7 tahun ditemukan membersihkan di luar di tengah hujan, terhubung dengan orang dewasa tanpa perwalian yang terverifikasi, dan tidak ada kehadiran sekolah yang dikonfirmasi selama berbulan-bulan bukanlah masalah administratif. Dapur menjadi sunyi.
Ibu Lestari menoleh ke petugas Budi. Ini bukan lagi hanya pemeriksaan kesejahteraan. Kami membuka penyelidikan perlindungan. Napas Dewi tertahan. Baskara melihat tangannya bergerak ke arah tempat di mana kain pel itu berada, lalu berhenti di meja yang kosong. Dokumen-dokumen itu tidak mengakhiri malam itu. Itu membukanya. Pagi hari membuat jalan masuk tampak terhormat lagi. Hujan telah berhenti sebelum fajar, meninggalkan kerikil gelap di tempat-tempat rendah, dan perak di sepanjang tepinya. Pagar tanaman di samping gerbang Baskara Gunawan berdiri terpangkas dan mengkilap. Jeruji besi menjulang bersih dan hitam dengan latar belakang langit pucat di atas perbukitan Sentul. Dari jalan, tidak ada yang menunjukkan adanya masalah di bukit itu. Itulah yang paling mengganggu Baskara. Seorang anak bisa dikirim ke dalam hujan di malam hari, dan saat sarapan, batu-batu itu bisa terlihat tidak bersalah. Dewi Puspita berdiri tepat di dalam ambang pintu dapur, mengenakan salah satu hoodie lama Mita. Lengan bajunya menjuntai melewati tangannya. Dia tidak menariknya ke bawah untuk kenyamanan. Dia terus menggosok manset di antara jari-jarinya, seolah kelembutan itu perlu diperiksa berulang kali sebelum bisa dipercaya. Di atas meja, kain pel duduk tersegel dalam kantong bukti bening. Labelnya yang pudar terlihat melalui plastik. Yayasan Dana Anak Wisma Kencana. Tadi malam itu tampak seperti sampah, pagi ini itu tampak seperti saksi. Ibu Lestari telah kembali lebih awal dengan lencana dinasnya, sebuah papan klip, dan kopi dalam cangkir kertas yang sepertinya tidak pernah ia minum. Petugas Budi parkir di jalan masuk, tidak menghalangi gerbang, hanya tetap terlihat. Mita berdiri di dekat Dewi, tetapi tidak di sampingnya. Berhati-hati untuk memberi anak itu ruang untuk bernapas. Ibu Wati tiba dengan jas hujan, membawa termos dan catatan tertulis terlipat di tangannya. Saya menulis apa yang saya ingat. Katanya malu dengan kerapian tulisan tangannya sendiri. Waktu, tanggal, apa yang saya lihat dari jendela depan saya. Ibu Lestari menerimanya. Itu membantu. Baskara melihat kertas itu dan memikirkan semua waktu orang melihat sesuatu yang salah dan meyakinkan diri mereka sendiri untuk tidak menyebutkannya. Dia telah melakukan hal yang sama dengan cara lain. Rumah yang bersih membuat keheningan tampak beradab. Pukul 09.08, sebuah SUV mewah hitam meluncur naik jalan pribadi dari kediaman Suryadiningrat. Tangan Dewi menemukan kusen pintu. Baskara memperhatikan, tetapi tidak menarik perhatian padanya. SUV itu berhenti dengan ban lurus. Hati-hati seperti sebuah foto. Ratna Suryadiningrat melangkah keluar lebih dulu. Dia mengenakan mantel krem, anting-anting mutiara, dan ekspresi tenang seorang wanita yang percaya bahwa ketenangan adalah hal yang sama dengan kepolosan. Darmawan keluar dari sisi penumpang dengan map kulitnya. Bisumi melangkah keluar terakhir, lebih lambat dari yang lain. Dia menjaga matanya tetap tertuju pada kerikil basah. Ratna mengamati pemandangan itu sebelum berbicara. Mobil patroli petugas Budi, lencana Ibu Lestari, Ibu Wati di dekat teras, Baskara berdiri di dekat pintu depan rumahnya yang terbuka. Baru kemudian dia melirik ke arah Dewi. Ya ampun, kata Ratna pelan. Benar-benar seperti sirkus. Tidak ada yang menjawab. Dia menoleh ke Baskara dengan senyum terluka. Pak Baskara, saya harap Anda mengerti apa yang telah Anda lakukan. Masalah keluarga pribadi telah diseret ke mata publik. Baskara merasakan dorongan lama untuk membela diri, untuk menjelaskan, berdebat, mengendalikan bingkai. Sebaliknya, dia menyingkir sehingga Ibu Lestari dan petugas Budi tetap berada di antara dia dan Ratna. Saya melaporkan apa yang saya lihat, katanya. Seorang anak di gerbang saya bekerja di tengah hujan. Ratna menghela napas, hampir dengan ramah. Dewi adalah gadis kecil yang bermasalah, manis dalam beberapa hal, tetapi cemas. Dia berusaha sangat keras untuk menjadi berguna, dan terkadang dia menciptakan situasi. Dewi menatap lantai. Wajah Mita tidak berubah, tetapi satu tangan mengencang di sekitar cangkir kopinya. Ibu Lestari berkata, ini adalah penyelidikan perlindungan yang aktif. Perlindungan? Ulang Ratna, seolah kata itu menyinggung sopan santunnya. Dari saya, Darmawan membuka mapnya. Kami mengajukan keluhan pagi ini. Manipulasi emosional, campur tangan dalam perawatan pribadi, dan penahanan anak di bawah umur yang tidak semestinya. Ibu Ratna khawatir anak itu telah dipengaruhi semalaman. Dewi mengeluarkan suara kecil, bukan tangisan. Tidak juga. Hanya napas yang tertahan di mana seharusnya ada kata-kata. Mita bergeser setengah langkah, bukan di depannya, tetapi lebih dekat. Petugas Budi mengangkat tangan. Mari kita buat ini sederhana. Kami akan mengajukan pertanyaan, meninjau apa yang ada, dan mendokumentasikan jawaban.
Ratna tersenyum padanya. Tentu saja, Pak Petugas, saya selalu mendukung penegakan hukum setempat. Kalau begitu kerjasama seharusnya mudah, kata Ibu Lestari. Senyum itu menipis. Ratna melihat melewati mereka lagi. Dewi, sayang, kemarilah. Kamu tahu kamu aman bersamaku. Bahu Dewi terangkat di bawah hoodie kebesaran itu. Matanya tidak terangkat. Ratna menunggu, lalu memberi orang dewasa tatapan sedih. Anda lihat, dia menutup diri. Inilah yang saya maksud. Baskara merasakan panas naik di dadanya. Dia ingat suara Dewi di tengah hujan. Tanganku sakit. Dia ingat, Dewi bertanya, apakah dia harus membersihkan lantainya sebelum diizinkan duduk. Tetapi jika dia mengubah ini menjadi kemarahan, Ratna akan membuat dirinya menjadi yang masuk akal. Dia berjalan ke monitor dinding di dekat dapur dan memunculkan rekaman keamanan. Tanpa pidato, tanpa tuduhan, hanya rekaman. Layar menunjukkan jalan masuk berbatu yang basah dari malam sebelumnya. Dewi muncul dalam penglihatan malam, kecil dan membungkuk, menyeret ember pel melintasi gerbang. Ember itu tersangkut di sambungan batu. Dia menarik lebih keras. Lalu dia berlutut dan menggosok bekas ban berlumpur yang sama berulang kali sementara hujan terus merusak pekerjaannya. Di dalam ruangan tidak ada yang berbicara. Klip itu menunjukkan dia berhenti, menekan kedua lengannya ke dada, dan melihat ke arah kediaman Suryadiningrat. Baskara menyaksikan Ratna menonton dirinya sendiri kehilangan keuntungan. Itu membuktikan seorang anak membantu setelah kecelakaan, kata Ratna akhirnya. Dia menumpahkan minuman saat makan malam. Dia ingin menebus kesalahannya. Anak-anak butuh tanggung jawab. Di malam hari, tanya petugas Budi. Di properti lain, dagu Ratna terangkat. Dia berkeliaran lebih jauh dari yang diperintahkan. Itu bagian dari masalahnya. Ibu Lestari menuliskannya. Jadi Anda mengakui dia ditugaskan untuk membersihkan setelah makan malam amal Anda? Darmawan menyela. Bukan itu yang dikatakan Ibu Ratna. Itu yang sedang saya klarifikasi, jawab Ibu Lestari. Mita meletakkan dokumentasinya di atas meja. Saya memotret kekhawatiran yang terlihat tadi malam sebagai wajib lapor. Diberi stempel waktu, tanpa komentar tambahan. Darmawan memberinya tatapan dingin. Rumah sakit Anda mungkin punya pertanyaan tentang itu. Rumah sakit saya bisa menanyakannya, kata Mita. Saya tahu apa tugas saya. Petugas Budi menoleh ke Bisumi. Suaranya berubah, menjadi lebih tenang, bukan lebih lembut. Ibu Sumiati, apakah Anda mengantar Dewi ke gerbang Pak Baskara tadi malam? Tangan Bisumi saling memilin. Ratna menatapnya. Sumi, hati-hati. Petugas Budi tidak meninggikan suaranya. Biarkan dia menjawab. Bisumi menelan ludah, matanya beralih ke Dewi, lalu ke kain pel yang tersegel di atas meja. Ya, katanya. Ratna membeku. Bisumi tetap menunduk. Ibu Ratna bilang, bekas ban itu akan memalukan rumah jika Pak Baskara melihatnya di pagi hari. Dia bilang Dewi perlu belajar untuk tidak membuat pekerjaan tambahan. Darmawan melangkah maju. Itu adalah karakterisasi yang tidak lengkap. Suara Bisumi bergetar, tetapi dia menyelesaikan. Dia menyuruh saya membawa ember dan memastikan Dewi menyelesaikannya. Ruangan itu tidak meledak. Itu membuatnya lebih buruk. Kebenaran masuk dengan tenang, dan setiap permukaan yang dipoles tampak lebih dingin karenanya. Wajah Ratna mempertahankan bentuknya, tetapi kelembutannya menghilang. Sumi lelah. Dia telah salah memahami disiplin rumah tangga. Ibu Lestari menutup mapnya. Tidak, yang kita miliki sekarang adalah rekaman, dokumentasi medis, pernyataan tertulis tetangga, kekhawatiran catatan sekolah, dan seorang pegawai rumah tangga yang mengonfirmasi anak itu dibuat untuk membersihkan setelah acara orang dewasa. Dia menoleh ke petugas Budi, lalu kembali ke Ratna. Dewi tidak akan kembali ke rumah Anda selama penyelidikan ini aktif. Saya mengeluarkan rencana keselamatan darurat. Ratna menatapnya. Anda tidak bisa begitu saja mengeluarkan seorang anak dari rumah yang stabil, karena seorang tetangga miliarder tidak menyukai saya. Ini bukan tentang uangnya, kata Ibu Lestari. Ini tentang anak itu. Untuk pertama kalinya, Ratna memandang Baskara tanpa sandiwara. Ada kemarahan di sana, bukan kesedihan, bukan kekhawatiran. Kemarahan karena dibantah. Baskara berkata, dia bisa tinggal di sini jika itu membantu. Ibu Lestari langsung menatapnya. Mungkin tidak otomatis. Anda akan memerlukan pemeriksaan latar belakang, penilaian rumah, persyaratan pengawasan, dan kerja sama penuh. Alamat yang aman tidak sama dengan penempatan yang aman. Baskara mengangguk. Kalau begitu, beritahu saya apa yang harus dilakukan. Dewi tidak berlari ke arahnya.
Dia tidak tersenyum. Dia hanya melepaskan kusen pintu satu jari demi satu jari. Itulah satu-satunya kelegaan yang diizinkan pagi itu. Darmawan menutup mapnya dengan jepitan pelan. Saat yang lain bergerak menuju mobil, formulir, dan panggilan telepon, dia melangkah cukup dekat sehingga hanya Baskara yang bisa mendengar dengan jelas. "Besok," katanya. "Setiap anggota dewan yang Anda jawab akan tahu Anda melibatkan diri dalam perebutan hak asuh yang tidak Anda pahami." Baskara melihat ke arah jendela dapur. Dewi berdiri di dalam, kecil dalam hoodie Mita, mengawasi orang dewasa memutuskan apakah keselamatan akan bertahan. Dia tidak menjawab Darmawan, tetapi dia tidak mundur. Setelah SUV Ratna Suryadiningrat meluncur menuruni bukit, rumah Baskara Gunawan tidak terasa diselamatkan. Rasanya diperiksa. Lantai yang sama terlihat di bawah cahaya pagi. Dinding kaca yang sama menghadap ke perbukitan Sentul yang lembab. Tetapi setiap sudut yang sunyi sekarang seolah bertanya, pria macam apa yang membangun rumah cukup besar untuk bersembunyi dari dunia, lalu berharap tahu cara menaungi seorang anak. Dewi berdiri di dekat ambang pintu dapur dengan hoodie abu-abu tua milik Mita, lengan bajunya menjuntai melewati tangannya. Dia tidak duduk kecuali seseorang memberitahunya di mana dia tidak meminta air, meskipun cangkir di sampingnya sudah dingin. Matanya terus mengikuti suara orang dewasa, bukan kata-kata persisnya, tetapi nadanya, cara seseorang mendengarkan cuaca sebelum pecah. Ibu Lestari menjepitkan pulpen ke mapnya. Rencana keselamatan darurat tetap berlaku. Dewi tidak kembali ke rumah Ibu Ratna selama penyelidikan ini aktif. Baskara menghela napas yang tidak disadarinya ia tahan. Tapi, kata Ibu Lestari menatap langsung padanya, tidak kembali ke sana tidak secara otomatis berarti tinggal di sini. Jari-jari Dewi menghilang lebih dalam ke lengan hoodie. Baskara mengangguk sekali. "Beritahu saya langkah-langkahnya." Pemeriksaan latar belakang, penilaian rumah, kontak yang diawasi, kepatuhan terhadap instruksi, tidak ada pengaturan sampingan, tidak ada janji kepada anak yang belum disetujui sistem. Kata-kata itu datar, itu membuatnya lebih sulit untuk dibantah. Sebelum tengah hari, panggilan pertama datang. Asisten Baskara terdengar hati-hati, yang berarti situasinya sudah sampai ke orang-orang yang lebih peduli pada citra daripada kebenaran. "Dua anggota dewan meminta panggilan darurat," katanya. "Mereka dengar Anda terlibat dalam sengketa hak asuh dengan Ratna Suryadiningrat. Ini bukan sengketa hak asuh. Saya mengerti." Mereka menggunakan frasa eksposur. Baskara melihat melalui jendela dapur ke gerbang tempat Dewi ditemukan. Hujan telah membersihkan batu-batu itu. Asistennya ragu-ragu. Ada juga kekhawatiran tentang kontrak ekspansi rumah sakit. Lingkaran donatur Ibu Ratna sedang menelepon. Sejenak, Baskara melihat seluruh mesin bergerak. Teks sopan, peringatan pribadi, reputasi yang disamarkan sebagai keprihatinan. Dia telah membangun karirnya memahami tekanan. Dia tidak menyangka itu akan datang mengenakan kardigan lembab seorang anak. "Jadwalkan rapat di kalender saya," katanya. Lalu dia menelepon Mita. Dia menjawab dari tempat yang terdengar seperti garasi parkir. "Aku punya 10 menit sebelum administrasi memanggilku." "Karena mendokumentasikan Dewi?" "Karena mendokumentasikan apa yang wajib kudokumentasikan," kata Mita. Suaranya stabil, tetapi kelelahan hidup di bawahnya. Seseorang mengangkat kekhawatiran tentang batasan profesional. "Kamu melakukan pekerjaanmu, aku tahu." Sebuah pintu mobil terbanting di suatu tempat di belakangnya. "Tapi donatur punya tangan panjang, Baskara. Itu tidak membuatku salah. Itu hanya berarti kita harus hati-hati." Sore itu, rapat dewan singkat dan buruk dengan cara yang disukai para pebisnis. Kata-kata seperti penilaian, citra, tanggung jawab hukum, dan dampak reputasi bergerak di sekitar layar. Tidak ada yang menyebut Dewi sebagai masalah. Mereka tidak perlu. Mereka berbicara seolah-olah belas kasih hanya dapat diterima setelah Departemen Risiko menyetujuinya. Baskara mendengarkan lebih lama dari yang diinginkannya. Ketika seorang anggota dewan menasihatinya untuk mundur sampai ini menjadi lebih jelas, Baskara teringat. Dewi bertanya, apakah dia harus membersihkan lantai sebelum menerima handuk. "Saya sudah melangkah masuk," katanya. "Sekarang saya akan mengikuti prosesnya." Keesokan paginya, Dinas Sosial tiba untuk penilaian rumah. Dua petugas berjalan melalui rumah megah itu dengan tablet dan suara tenang. Mereka memeriksa kunci, stop kontak, pegangan tangga, kamar tamu, lemari obat, akses kolam renang, isi dapur, kode alarm. Baskara menjawab pertanyaan yang terdengar sederhana sampai dia mendengar jawabannya sendiri. Jam berapa biasanya seorang anak makan malam di sini? Dia tidak tahu. Kamar mana yang akan menjadi miliknya?
Dia belum memilih satu. Siapa yang mengurus transportasi sekolah? Dia punya supir, tetapi jawaban itu terdengar salah begitu dia mengatakannya. Ibu Lestari berdiri di ruang tamu memandangi perabotan bersih yang belum pernah dipanjat anak-anak. Rumah ini aman di atas kertas. Baskara menunggu. Tapi, rumah yang sunyi tidak secara otomatis menjadi rumah yang menyembuhkan. Kalimat itu menemukan tempat yang tepat yang tidak bisa dijangkau oleh uangnya. Saya bisa belajar, katanya. Anda harus, jawabnya. Membantu tidak sama dengan menampung. Dan cinta, jika datang, tidak akan efisien. Lalu datanglah bagian yang paling ia benci karena itu benar. Sampai pemeriksaan selesai, kata Ibu Lestari, Dewi akan pergi ke perawatan yang diawasi. Dewi tidak menangis, dia mengangguk terlalu cepat. Itu lebih menyakitkan. Baskara berlutut beberapa meter darinya, di mana Dewi bisa melihat tangannya. Ini bukan mengirimmu kembali ke sebelah. Saya tahu, bisiknya, tapi dia memegang manset hoodie begitu erat hingga kainnya mengkerut di antara jari-jarinya. Tempat penampungan yang diawasi itu bersih dan biasa. Lampu neon, meja depan dengan aturan pengunjung yang dilaminasi, papan buletin yang dipenuhi gambar anak-anak, seorang resepsionis yang menawarkan permen dari mangkuk plastik. Baskara menandatangani di mana dia disuruh, menyerahkan KTP-nya, dan mendengarkan aturan tentang jam kunjungan, kontak yang disetujui, dan pembaruan kasus. Dia tidak menyukai setiap penghalang antara dirinya dan Dewi. Dia juga mengerti, dengan simpul keras di dadanya, bahwa aturan adalah satu-satunya hal yang mencegah kekuasaan Ratna masuk dan menyebut dirinya sebagai perawatan. Seorang staf membawa Dewi ke lorong yang dicat kuning pucat. Sebelum pergi, Dewi berbalik. Apakah saya harus mendapatkan makan malam di sini? Resepsionis berhenti menyortir kertas. Tenggorokan Baskara tercekat. Tidak. Dewi menunggu seolah satu kata bisa menjadi jebakan. Mita di sampingnya menjawab lebih lembut. Makan malam bukanlah sesuatu yang harus didapatkan anak-anak. Dewi menatap kedua sepatu kecilnya. Baik, hari-hari berlalu dalam formulir, panggilan, dan kunjungan yang hati-hati. Baskara menghadiri orientasi wajib di mana seorang wanita berkardigan menjelaskan respons trauma sambil melipat dan membuka kacamata bacanya. Dia membuat catatan seperti seorang pria yang mempelajari bahasa yang seharusnya sudah lama ia pelajari. Pada pertemuan dinas sosial berikutnya, Ibu Lestari bertanya kepada Dewi, apakah ada sesuatu di dalam rumah Suryadiningrat yang bisa membantu orang dewasa memahami apa yang terjadi. Dewi tidak berbicara pada awalnya, lalu dia meminta pensil. Ruangan itu tetap sunyi sementara dia menggambar. Tangannya gemetar pada garis pertama, stabil pada yang kedua. Dia membuat sketsa rak dapur, kotak sereal di atas, botol pembersih di bawah, sebuah kaleng permen di dekat sudut belakang. Di belakangnya, dia mengarsir sebuah persegi panjang kecil. Buku biru, bisiknya, Ibu Lestari mencondongkan tubuh ke depan. Apa isi buku biru itu? Tugas. Dewi menjaga matanya tetap di atas kertas. Tamu, kalau saya lupa, kalau saya minta 2 kali. Minta 2 kali untuk apa? Dewi menekan pensil rata di atas meja. Makanan, istirahat, kamar mandi. Di seberangnya, Bisumi menutupi mulutnya. Ibu Lestari menoleh ke Bisumi. Apakah Anda tahu buku catatan ini? Bisumi mengangguk, nyaris. Ya, suaranya keluar tipis. Ibu Ratna menyimpannya di rak dapur. Dia menyebutnya pelacakan perilaku, tapi itu adalah tugas, hukuman, daftar tamu setelah acara. Dia menatap Dewi kemudian, dan rasa malu membuat wajahnya lebih tua. Pak Darmawan mengambilnya setelah polisi datang. Darmawan, yang duduk di ujung meja, tidak terlihat terkejut. Dia merapikan satu manset. Materi rumah tangga pribadi memerlukan proses hukum yang semestinya. Baskara merasakan presisi dinginnya. Ini bukan hanya kekejaman. Ini adalah birokrasi yang belajar bagaimana menyembunyikan kekejaman. Setelah pertemuan, Dewi menyentuh lengan Ibu Lestari dengan 2 jari. Bolehkah saya meminta kain pelnya? Tanyanya. Hanya sampai hakim memutuskan, wajah Ibu Lestari melembut, tetapi jawabannya tetap tegas. Kain pel yang sebenarnya harus tetap sebagai barang bukti. Dewi mengangguk cepat. Baik. Maaf, Mita berjongkok di samping kursinya. Kamu tidak perlu meminta maaf karena menginginkan sesuatu yang akrab. Ibu Lestari membuka foto di ponselnya. Kain pel di dalam kantong bukti bening. Label pudar terlihat di sudut. Kamu boleh menyimpan salinan fotonya, katanya. Dengan begitu kamu tidak perlu memegang kotorannya untuk mengingat apa yang nyata. Dewi menatap layar. Jadi, itu masih terjadi, itu terjadi, kata Mita. Dan orang dewasa sekarang memegang buktinya. Dewi menghela napas perlahan,
seolah seseorang telah mengambil satu beban kecil dari beban yang ia bawa sendirian. Darmawan berdiri. Dia menggeser dokumen baru melintasi meja, rapi, putih, dan berbahaya. Mungkin ini akan menyederhanakan masalah, katanya. Sebuah otorisasi jangka panjang yang ditandatangani oleh Clara Puspita sebelum kematiannya. Tidak seperti formulir penjemputan sekolah, surat ini mengklaim Ratna memiliki wewenang berkelanjutan atas perawatan, pendidikan, dan keputusan harian Dewi. Jenis wewenang yang bisa membuat kekejaman tampak legal jika tidak ada yang melihat dari dekat. Ibu Lestari melihat tanggalnya terlebih dahulu. Mita melihat tanda tangannya. Baskara melihat Dewi yang telah benar-benar diam. Halaman itu mengklaim sebuah kebenaran yang tidak seorang pun di ruangan itu siap menerimanya. Pusat Advokasi Anak tidak terlihat seperti tempat di mana sebuah kehidupan bisa berubah. Itu terlihat seperti gedung pemerintah daerah yang mencoba bersikap lembut dengan anggaran terbatas. Kursi-kursi plastik berjejer di dinding. Sebuah mesin penjual minuman bersoda berdengung di samping rak brosur. Seseorang telah menempelkan kupu-kupu kertas di atas jendela pendaftaran, sudut-sudutnya melengkung di bawah lampu neon. Baskara Gunawan duduk dengan tangan terkepal di antara lututnya, berusaha untuk tidak terlihat, seperti seorang pria yang menghitung setiap detik. Di seberang ruang tunggu, Ratna Suryadiningrat duduk di samping Darmawan dengan tas tangannya di pangkuan, dan postur tubuhnya tak tersentuh oleh pagi itu. Dia tampak cukup tenang untuk sebuah makan siang. Darmawan menyeimbangkan map kulitnya di satu lutut, satu tangan bertumpu di atasnya, seolah kebenaran masih bisa disimpan di bawah penutup kulit yang dipoles. Dewi Puspita duduk bersama Ibu Lestari di dekat pintu ruang wawancara. Lengan bajunya menutupi kedua tangannya. Matanya bergerak dengan pola hati-hati yang sama yang mulai dikenali Baskara. Pintu, lorong, orang dewasa, lantai. Seorang wanita dengan lanyard dan mata yang baik namun lelah membuka pintu. Dewi, bahu Dewi terangkat. Ibu Lestari mendekat, tidak menyentuhnya. Kamu bisa istirahat. Kamu bisa bilang tidak ingat. Kamu bisa minta air. Tidak ada yang menilaimu. Dewi mendongak. Apakah saya harus mengatakannya dengan benar? Pertanyaan itu mendarat dengan tenang, tetapi menusuk Baskara seperti pisau. Pewawancara itu sedikit berlutut. Kamu hanya perlu mengatakan apa yang kamu tahu. Baskara berdiri sebelum ia bermaksud. Ibu Lestari menatapnya. Pak Baskara, Anda tunggu di sini. Naluri pertamanya adalah menolak, tidak keras, hanya cukup untuk tetap di dekatnya, tetapi ia telah belajar dalam hari-hari formulir dan aturan ini bahwa kepedulian bisa menjadi kontrol jika ia menjadikan ketakutannya sebagai pusat ruangan. Dia duduk kembali. Saya akan di sini, katanya. Dewi tidak tersenyum. Dia tidak meraihnya, tetapi dia mendengarnya. Lalu dia mengikuti pewawancara masuk. Pintu berbunyi klik tertutup. Waktu menjadi hal-hal kecil. Motor mesin penjual, Ibu Jarimita menggosok jahitan cangkir kopinya, petugas Budi berbicara pelan ke teleponnya di dekat pintu keluar. Sekali, pewawancara keluar dan mengatakan Dewi sedang istirahat. Sekali, Ibu Lestari masuk dengan secangkir air. Tidak ada yang terburu-buru, tidak ada yang menuntut pertunjukan. Kesabaran biasa itu menyakiti Baskara lebih dari teriakan. Ketika Dewi akhirnya keluar, dia tampak lebih kecil dan lebih tua pada saat yang sama. Dia berjalan ke kursi di dekat dinding, lalu berhenti di sampingnya. Tidak yakin. Baskara tidak bertanya apa yang dikatakannya. Dia merogoh tas belanja kecil yang diberikan Mita pagi itu dan meletakkan sebuah kotak sepatu di samping kursi. Dewi menatapnya. Itu sepatu Keds, katanya. Yang biasa, solnya empuk. Dia menjaga suaranya tetap datar. Kamu bisa mencobanya sekarang, atau nanti, atau tidak hari ini. Jari-jarinya melengkung di dalam lengan bajunya. Untuk saya, untukmu. Karena aku bicara, Baskara menggeleng sekali. Karena sepatumu yang lama sakit. Dewi melihat ke arah Ibu Lestari untuk meminta izin. Ibu Lestari memberikan anggukan terkecil. Baru kemudian Dewi duduk. Tidak di lantai, tidak setengah-setengah. Dia duduk sepenuhnya di kursi plastik, kakinya masih tidak menyentuh tanah. Kotak sepatu berada di sampingnya seperti sesuatu yang tidak perlu ia dapatkan. Mita berpaling sejenak dan berkedip keras. Kemudian, di sebuah ruangan samping kecil dengan meja bundar dan sekotak tisu yang tidak disentuh siapapun, Mita menunjukkan kepada Dewi foto kain pel di dalam kantong bukti. Aku sudah memikirkan apa yang kamu tanyakan, kata Mita, tentang mencucinya suatu hari nanti. Mulut Dewi menegang. Kalau sudah bersih, apa itu berarti aku lupa? Tidak, kata Mita.
Itu berarti kotoran tidak berhak menyimpan ceritanya. Dewi mempelajari foto itu. Apakah itu masih akan menjadi bukti? Ya, buktinya aman dan begitu juga dengan apa yang kamu ingat. Di ruangan lain, Bisumi sedang diwawancarai. Ketika dia keluar, wajahnya tampak pucat, matanya merah di bagian pinggir. Darmawan segera bangkit, halus dan tenang. Cara seorang pria bergerak ketika ingin membimbing seseorang sebelum mereka terlalu banyak bicara. Petugas Budi melangkah di antara mereka. Ibu Sumiati tidak akan membahas pernyataannya dengan Anda. Senyum Darmawan menipis. Saya sedang menawarkan dukungan. Bisumi melihat melewatinya ke Ibu Lestari. Untuk pertama kalinya, dia tidak menundukkan matanya. Buku biru itu, katanya. Saya tahu di mana disimpannya. Ruang tunggu menjadi sunyi. Suara Ibu Lestari tetap terukur. Di mana rak dapur di belakang kaleng permen? Bisumi menelan ludah. Pak Darmawan menyuruh saya untuk mengambilnya setelah polisi datang. Dia bilang itu akan membingungkan masalah. Wajah Darmawan nyaris tidak bergerak. Itu tidak akurat. Tangan Bisumi bergetar. Tetapi suaranya menemukan tempat yang lebih kokoh. Dia menyuruh saya untuk menghancurkannya, dan dia menyuruh saya untuk memundurkan tanggal catatan rumah tangga agar terlihat seperti Dewi mengajukan diri. Senyum Ratna tetap ada, tetapi kehangatan darinya lenyap. Sumi, kamu kelelahan. Bisumi tersentak mendengar namanya. Lalu dia menatap Dewi, yang duduk sangat diam dengan kotak sepatu di samping kursinya. Tidak, bisik Bisumi. Saya sadar. Itu bukan pengakuan yang dramatis. Tidak ada yang terkesiap, tidak ada yang bertepuk tangan. Itu hanyalah seorang wanita lelah yang menolak untuk membawa satu kebohongan lagi. Ibu Wati tiba sebelum peninjauan pengadilan dengan sebuah amplop cokelat yang dipegang rata di dadanya. Saya mencetak apa yang saya punya, katanya kepada Ibu Lestari. Tangkapan layar peringatan lingkungan, tanggal dan waktu. Orang-orang memposting tentang melihat seorang anak di luar larut malam. Saya menyimpannya karena saya pikir mungkin suatu hari nanti seseorang akan bertanya. Foto-fotonya buram dan biasa. Sosok kecil di bawah lampu jalan, sebuah ember di dekat pagar tanaman, sosok seukuran anak-anak di samping jalan layanan pada jam-jam ketika anak-anak seharusnya sudah tidur. Lalu pihak sekolah menelepon kembali. Suara administrator terdengar melalui pengeras suara ponsel Ibu Lestari. Ratna Suryadiningrat terdaftar sebagai kontak darurat Clara Puspita. Tidak lebih. Tidak ada perwalian, tidak ada wewenang hak asuh, tidak ada catatan bimbingan belajar pribadi yang disetujui, tidak ada catatan yang cocok untuk otorisasi jangka panjang Darmawan, tidak ada file distrik, tidak ada stempel pengadilan, tidak ada pengakuan sekolah, tidak ada yang memberi Ratna kekuatan yang pura-pura dibawa oleh dokumen itu. Map Darmawan sekarang tampak kurang seperti perlindungan, itu tampak seperti penutup. Menjelang sore, mereka berada di ruang sidang kecil dengan bangku kayu polos dan bendera di sudut. Hakim Eliana Sari tidak meninggikan suaranya. Dia tidak mengizinkan pidato. Dia mendengarkan pernyataan, meninjau dokumen, mengajukan pertanyaan hati-hati, dan membiarkan keheningan mengisi saat orang mencoba mengisinya dengan polesan. Dewi tidak dipaksa untuk menampilkan keberanian. Dia hanya berdiri ketika diminta dengan Ibu Lestari di dekatnya. Suara Hakim Eliana melembut. Dewi, adakah yang ingin kamu sampaikan kepada saya hari ini? Dewi menatap lantai. Untuk sesaat, Baskara mengira dia tidak akan mengatakan apa-apa. Lalu dia berbisik, saya mencoba menjadi anak baik. Tidak ada yang menyela. Dewi menekan lengan bajunya ke dada. Anak baik tidak membuat tangan lelah. Anak baik menyelesaikan tugas. Anak baik tetap bersyukur. Suaranya menjadi lebih kecil. Saya pikir jika saya berhenti, saya akan diusir. Ruangan itu menampung kebenaran dengan lembut karena terlalu berat untuk seorang anak. Hakim Eliana melepas kacamatanya dan meletakkannya di bangku. Dewi, keselamatan bukanlah sesuatu yang harus didapatkan oleh anak-anak. Baskara menunduk menatap tangannya. Dia ingin menjanjikannya sebuah kamar, sebuah keluarga, sebuah masa depan. Tetapi janji-janji telah menyakitinya sebelumnya ketika orang dewasa menggunakan kata-kata indah untuk menyembunyikan pengaturan yang buruk. Jadi, dia tetap diam. Dia membiarkan hakim, catatan, para saksi, dan proses melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh uangnya. Ketika sidang berakhir, Hakim Eliana melihat-lihat berkas. Perintah darurat akan segera berakhir. Saya akan memutuskan di mana Dewi Puspita akan ditempatkan selanjutnya setelah meninjau rekomendasi keselamatan lengkap. Baskara merasakan lantai menjadi stabil di bawahnya dan menghilang pada saat yang sama.
Dia tidak berpikir dia pantas mendapatkan Dewi karena dia telah membuka pintu. Dia sekarang mengerti bahwa keinginan untuk membantu hanyalah permulaan. Menjadi aman adalah bagian yang lebih sulit. Itu tidak berakhir dengan satu kalimat di ruang sidang dan semua orang berjalan di bawah sinar matahari. Itu berakhir dengan perlahan. Selama 6 minggu berikutnya, kasus ini bergerak dalam langkah-langkah kecil yang melelahkan yang tidak pernah terlihat dramatis dari luar, tetapi mengubah segalanya di dalam dunia Dewi. Itu berakhir dengan tanggal sidang yang dipindahkan 2 kali, tanda tangan dengan tinta biru, kunjungan yang diawasi yang dimulai dan berakhir tepat waktu, dan Ibu Lestari duduk di meja dapur Baskara Gunawan dengan daftar periksa sementara Dewi Puspita mewarnai dengan tenang di dekatnya. Itu berakhir dengan orang dewasa harus membuktikan, minggu demi minggu, bahwa keselamatan bukanlah kata lain yang mereka gunakan hanya ketika seseorang sedang menonton. Hakim Eliana Sari memperpanjang perintah darurat terlebih dahulu. Kemudian datanglah penempatan sementara yang diawasi dengan Baskara, ditulis dalam bahasa yang hati-hati yang tidak meninggalkan ruang untuk fantasi. Pertama, datang kunjungan siang hari yang singkat, kemudian kunjungan yang lebih lama dengan pengecekan. Hanya setelah laporan awal kembali bersih, pengadilan mengizinkan penempatan semalam di bawah pengawasan Ibu Lestari. Ini adalah rencana keselamatan. Kata Ibu Lestari kepadanya, bukan sebuah cerita. Anda mengikuti setiap kondisi, atau itu akan berubah. Baskara mengikutinya. Pemeriksaan latar belakang, kunjungan rumah, kelas pengasuhan anak di ruang bawah tanah gereja, di mana kursi lipat berderit dan kopinya terasa gosong. Dia duduk di samping kakek nenek yang membesarkan cucu, orang tua asuh yang memperbarui sertifikasi, dan satu pasangan lelah yang mencoba lagi setelah penempatan yang gagal. Awalnya, dia merasa bodoh membuat catatan tentang rutinitas waktu tidur, kerawanan pangan, dan respons trauma. Kemudian dia menyadari bodoh lebih baik daripada tidak siap. Kasus terhadap Ratna Suryadiningrat berjalan sesuai jadwalnya sendiri. Para penyelidik mengikat pekerjaan larut malam, catatan sekolah yang hilang, catatan rumah tangga yang dipalsukan, dan bahasa amal bersama-sama sampai citra publiknya yang dipoles tidak dapat lagi bertahan. Tuntutan menyusul untuk membahayakan anak, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan representasi amal. Nama Darmawan masuk ke Dewan Disiplin, kemudian ke tinjauan pidana setelah dokumen yang dipalsukan dan tekanan pada Bisumi muncul. Bisumi tidak pergi tanpa tersentuh. Dia menghadapi konsekuensi atas apa yang telah dia bantu sembunyikan, tetapi dia juga mengatakan yang sebenarnya ketika itu penting. Dan kebenaran itu membantu menghentikan cerita agar tidak dilipat kembali ke versi Ratna. Semua itu tidak terasa seperti perayaan di dalam rumah Baskara. Dewi tidak tiba dengan tawa dan langsung menjadi anak-anak lagi. Malam pertama dia tidur di atas selimut, berpakaian lengkap. Sepatu diletakkan rapi di bawah tempat tidur, seolah-olah kepergian mungkin diumumkan sebelum pagi. Dia bertanya sebelum menyentuh handuk. Dia bertanya sebelum membuka laci. Dia bertanya apakah roti panggang masih diperbolehkan jika dia belum menghabiskan semua susunya. Ketika Baskara mengatakan, ya, dia mengawasi wajahnya seolah-olah ia bisa berubah. Beberapa malam, dia tidur nyenyak. Malam-malam lain, dia menemukannya berdiri di lorong. Diam, satu tangan di dinding, tidak yakin apakah butuh air setelah waktu tidur dianggap sebagai masalah. Maaf, bisiknya. Baskara belajar untuk tidak terburu-buru ke arahnya. Dia berhenti beberapa meter jauhnya, merendahkan suaranya, dan mengatakan hal yang sama sampai kata-kata itu menjadi bagian dari rumah. Kamu boleh butuh sesuatu. Tisu kertas muncul pada minggu kedua. Dia menemukannya terselip di bawah bantalnya, dilipat menjadi kotak-kotak kecil. Sejenak, Baskara yang lama hampir bertanya mengapa. Baskara yang efisien ingin tahu alasannya agar bisa menyelesaikannya. Kemudian, suara Mita kembali padanya. Jangan membuat insting bertahan hidup menjelaskan dirinya sendiri sebelum merasa aman. Jadi, dia meletakkan keranjang kecil di meja samping tempat tidur Dewi. Tisu, sebotol air, wasap lembut, senter kecil dengan tombol kuning. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang tisu kertas itu. Keesokan paginya, Dewi melihat keranjang itu, lalu padanya. Untuk saya, untuk meja samping tempat tidur. Katanya, siapa tahu bisa membantu. Dia menyentuh senter dengan satu jari dan membiarkannya persis di tempatnya. Baskara membuat kesalahan. Dia membeli terlalu banyak pakaian sekaligus dan Dewi berdiri di depan tas belanja dengan bahu menyusut. Dia menyebutnya pemberani suatu sore, bermaksud kebaikan dan melihat wajahnya tertutup. Karena
Pemberani terdengar terlalu seperti diharapkan untuk tidak terluka. Dia mencoba membuat makan malam istimewa dan menyajikan 3 pilihan berbeda, hanya untuk melihatnya panik karena salah memilih. Mita akhirnya membuka kulkasnya, menatap wadah yang tak tersentuh, dan menghela napas. Kak Cinta itu bukan rencana proyek. Aku sedang mencoba. Aku tahu. Coba yang lebih kecil. Jadi, dia melakukannya. Sereal di rak bawah, bangku kecil di dekat wastafel, sikat gigi biru di cangkir di samping sikat giginya yang polos, sebuah pengait di dekat pintu belakang yang cukup rendah untuk jaket Dewi, panekuk setiap hari Sabtu, bahkan ketika 2 yang pertama terlalu pucat dan yang ketiga gosong di tepinya. Saat waktu tidur, dia bertanya dari ambang pintu, tidak pernah dari dalam kamar, lampu lorong nyala atau mati. Selama berminggu-minggu, Dewi berhenti sebelum menjawab. Kemudian, suatu malam, dia berbisik, nyala, tolong. Tidak ada permintaan maaf yang mengikuti. Baskara berdiri diam sampai dia mempercayai dirinya untuk berbicara. Nyala. Rumah megah itu berubah sedikit demi sedikit. Gambar-gambar muncul di kulkas, pertama dipegang oleh 1 magnet, lalu 3. Sepatu Keds kecil duduk di samping, sepatu mengkilapnya di dekat ruang lumpur. Sekotak sereal tetap terbuka di meja karena Dewi suka membaca bagian belakangnya saat makan. Ibu Wati meninggalkan roti pisang pada hari Minggu dan pura-pura tidak memperhatikan ketika Dewi melambai dari balik tirai. Berbulan-bulan berlalu, sebelum pengadilan memberikan perwalian jangka panjang kepada Baskara. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia bermaksud baik, karena dia telah tunduk pada pekerjaan, kunjungan, pertanyaan, kelas, pengawasan, aturan yang memastikan Dewi tidak hanya dipindahkan dari 1 orang dewasa yang berkuasa ke yang lain. Setelah catatan hukum, tidak lagi membutuhkan kain pel tua itu sebagai bukti fisik. Itu difoto, didokumentasikan, dan dilepaskan. Mita membawanya dalam kantong kertas kecil pada suatu sore Kamis yang hujan. Dewi tahu sebelum ada yang mengatakannya. Dia berdiri di meja, kedua tangan terselip di lengan bajunya. Mita meletakkan kantong itu dengan lembut. Kamu yang memutuskan apa yang terjadi selanjutnya. Dewi menatap Baskara. Dia tidak menjawab untuknya. Mita membuka lipatan kain pel itu. Itu telah dicuci sampai kainnya lembut dan pucat di beberapa tempat, meskipun noda samar tetap seperti bayangan yang menolak untuk berpura-pura tidak pernah ada. Suara Dewi keluar kecil. Sudah bersih. Aku mencuci kotorannya, kata Mita. Bukan kebenarannya. Dewi menyentuh tepinya. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang bergerak. Kemudian, dia bertanya, bolehkah aku memotong sepotong kecil? Baskara membawa gunting dan meletakkannya di meja dengan pegangan menghadap Dewi. Dewi memotong perlahan, mulutnya terkatup rapat dalam konsentrasi. Potongan itu terlepas tidak rata. Di rak ruang tamu duduk boneka beruangnya, usang di satu telinga, dijahit di bawah lengan, biasa dengan cara benda-benda yang dicintai diizinkan menjadi. Dewi mengangkatnya dengan kedua tangan dan mengikat potongan kain itu di lehernya. Tidak kencang, bukan seperti tali, melainkan pita. Sabtu berikutnya, Panekuk keluar miring lagi. Baskara sudah berhenti meminta maaf untuk itu. Dewi duduk di meja dapur dengan sepatu Keds barunya, lutut berayun, memperhatikan mentega meleleh dalam kotak kuning kecil. Dia membawa boneka beruang itu dan meletakkannya dengan hati-hati di seberang kursi Baskara. Lalu dia mendongak. Bolehkah dia dapat kursi juga? Baskara berpaling ke jendela kompor sejenak. Di luar, bukit itu cerah dengan cahaya pagi yang dingin. Di dalam, dapur berisi remas real, tumpukan piring yang miring, 1 panekuk gosong, dan seorang anak yang menunggu jawaban yang sepertinya tidak lagi ia takuti untuk ditanyakan. Dia menelan ludah. Ya, katanya. Dia bisa dapat kursi. Dewi menarik 1 kursi untuk beruang itu sendiri. Dia tidak memanggil Baskara ayah. Dia tidak membutuhkannya. Tidak pagi itu. Mungkin tidak akan pernah dengan paksa. Kata itu, jika datang harus menemukan jalannya sendiri melalui hari-hari biasa. Malam itu, Dewi tidur miring dengan boneka beruang terselip di dadanya. Pita kain lembut itu berada di bawah tangannya. Lampu lorong tetap menyala, seberkas cahaya hangat di bawah pintu. Baskara berhenti di sana, mendengarkan. Rumah itu masih sunyi, tetapi tidak kosong lagi. Dan disinilah kisah ini berakhir dengan lembut. Meskipun semua karakter dan peristiwa adalah fiksi, kami menciptakan ini untuk memicu sesuatu yang nyata, untuk menginspirasi harapan, belas kasih, dan jenis kekuatan sunyi yang memulihkan iman pada kemanusiaan. Jika ini menyentuh hati Anda, silakan sukai, bagikan, dan berlangganan untuk lebih banyak cerita inspiratif, momen yang mengharukan,
dan pengingat nyata akan kebaikan dalam diri manusia. Ada lebih banyak yang menunggu Anda di layar akhir. Jangan ragu untuk menjelajah. Terima kasih telah berada di sini, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.